Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke pembahasan al-faraid. Faraid itu yang kita kenal dengan ilmu bagi waris. Jadi tidak diperbolehkan kita sebagai orang muslim membagi waris sama rata. Yang selama ini kita lakukan, kebanyakan orang adalah membagi waris sama rata. Ayo kita bagi bareng. Baginya bareng, laki-laki satu, yang perempuan dapat satu. Dan itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ada ilmu khususnya. Ilmu faraid itu ilmu yang mustaqil, dia independen. Khusus dibahas di dalam kitab fikih. Namanya ilmu faraid. Definisi daripada ilmu faraid adalah ilmu hitung-hitungan yang bisa menjadikan seorang tahu siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya. Jadi ada ilmunya. Bukan terus dia itu anak, akhirnya dia itu dapat semua, kemudian saudara-saudarinya bapak tidak dikasih sama sekali. Tidak, ada orang yang dapat, ada orang yang tidak dapat. Dan itu diatur di dalam Al-Quran, diatur di dalam hadis, diistinbatkan hukum, muncullah hukum fikih. Nah, yang dibagi namanya tarikah. Tarikah atau tarikat atau tirkat. Tarikah itu adalah harta tinggalan mayit, baik itu berupa hak ataupun berupa harta. Sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit maka namanya tarikah. Ada kalanya berupa hak, seperti dicontohkan hakul khiyar. Salim, saya contohkan salim, dia itu akad jual beli, mensyaratkan nanti kalau saya nggak suka, saya balikin ya. Kemudian disepakati oleh penjual, oh ya nggak apa-apa. Pulang dari pasar ke rumah, kemudian betul si anaknya yang itu dibelikan mama pakaian baju nggak suka, sudah berniat mau mengembalikan ke pasar esokan harinya, salim keburu meninggal. Ada ahli warisnya. Nah, maka hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya tadi itu kembali atau berpindah kepada ahli waris. Boleh ahli warisnya kemudian nyusul ke pasar mengembalikan barang yang dibelinya. Salim kemarin beli ini, jelasin. Kemudian mau balikin, beliau keburu wafat. Akhirnya ini saya ahli warisnya, saya balikkan. Maka itu hak, namanya tarikat. Ada kalanya harta seperti mobil, rumah, uang, itu harta tarikat. Itu nanti semuanya menjadi hak ahli waris. Nah, ahli waris itu siapa saja? Insya Allah nanti akan diatur di dalam kitab fikih dan insya Allah kita akan pelajari. Hukum mempelajari ilmu warisan ini adalah fardu ain. Ya, fardu ain jika orang-orang tidak pada bisa mempelajarinya karena tidak paham dan yang bisa hanya satu orang itu, maka hukumnya fardu ain. Seperti kita di Bandung umpamanya, maka di Bandung harus ada satu orang yang menguasai ilmu warisan. Kalau tidak ada yang menguasai tentang ilmu warisan ini dan tidak ada yang mau belajar ilmu warisan, maka seluruh orang Bandung akan mendapatkan dosanya. Dan bisa menjadi fardu kifayah ketika ada beberapa orang yang memungkinkan mereka bisa mempelajarinya, maka hukumnya fardu kifayah. Dan alhamdulillah pesantren di Bandung itu ada beberapa yang sudah mempelajari
ilmu warisan. Santri-santri banyak juga yang paham. Makanya bapak-bapak ibu yang ada di Bandung itu tidak ada dosa, tidak dapat dosa. Karena apa? Sudah ada yang mewakilinya. Yang dibahas di dalamnya dalam ilmu faraid adalah nanti umpama seperti anak laki-laki itu mendapatkan asobah, anak perempuan bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan 2/3 dari harta mayit. Kemudian bapak bisa mendapatkan asobah, ibu bisa mendapatkan 1/3 dari harta mayit, 1/6 dari harta mayit. Itu yang akan dibahas di dalam ilmu faraid. Ketika ada mayit, seorang meninggal, maka harus ada 4 perkara yang harus kita lakukan, yakni orang yang hidup wajib menjalankan 4 perkara terlebih dahulu sebelum membagi harta warisan. Tidak boleh seorang saleh meninggal kemudian anak-anaknya ahli warisnya langsung membagi harta warisan tersebut, tidak bisa. Harus dilakukan 4 perkara terlebih dahulu. Sebelum melakukan 4 perkara ini, jangan dulu dibagi waris. Apa itu? Yang pertama adalah al-haq al-muta'alliq bi'ainit tarikah. Hak yang berkaitan dengan harta itu sendiri, seperti zakat. Salim meninggal mempunyai uang 100 juta. 100 juta itu sudah mencapai nisab. Nisabnya uang itu kalau perak dikeruskan ke perak itu berarti sekitar 9 jutaan. Kalau ke emas sekitar 42,5, 42.500.000, maka sudah dikatakan mencapai nisab. Kalau kita memiliki uang lebih dari 9 juta dan itu umurnya sudah 1 tahun, maka sudah wajib kita keluarkan zakatnya. Zakatnya adalah 25%, 2,5%. Nah, ini Salim meninggalkan harta 100 juta, uang 100 juta, sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Umur nisabnya sudah 1 tahun. Maka sebelum meninggal belum sempat dizakati, dikeluarkan zakatnya. Maka si ahli waris itu jangan dulu dibagikan harta waris itu, tetapi dizakatkan, dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Kalau tidak dikeluarkan zakat, maka semuanya akan berdosa. Atau seperti rohen pegadaian, Salim meninggal dan masih memiliki mobil yang digadaikan ke pegadaian atau ke bank. Maka ini mobil jangan dulu diotak-atik sebelum hutang dibayar, terus mobil kembali ke pemilikan ahli waris. Jadi tidak boleh mobil kemudian kita ambil tanpa bayar hutang, ya tidak bisa. Ataupun jinayah, perbuatan kriminal. Kalau zaman dulu masih ada hamba sahaya, sekarang tidak ada lagi. Jadi gambarannya Salim memiliki hamba sahaya ini berbuat kriminal atau kejahatan pidana, motong tangan orang ataupun membunuh orang. Maka harus ada kisos, ada bayar diat dan lain sebagainya. Itu yang pertama, hak yang berkaitan langsung dengan hartanya mayit harus ditunaikan dulu. Dan yang kedua adalah mu'unut tajhiz, biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta tinggalan mayit, tidak dari mana-mana. Jadi diambilnya hanya dari harta tinggalan mayit. Si mayitnya diurus dengan baik. Dibelikan kain kafan, kemudian tukang gali kuburnya kita bayar. Itu semuanya diambil dari harta tinggalan mayit. Kecuali satu, istri yang meninggal dari suami yang kaya. Ketika ada istri meninggal dan suaminya berupa orang yang kaya, maka biaya pengurusan jenazahnya istri tadi itu diambil dari hartanya suami. Karena pengurusan jenazah istri termasuk daripada nafkah. Tetapi istrinya tidak yang nusyus. Kalau istri yang nusyus maka gugur nafkah, langsung diambil daripada harta tinggalan istri itu sendiri. Jadi saya ulangi lagi, yang kedua biaya pengurusan jenazah diambil dari harta tinggalan mayit. Kemudian yang ketiga, ad-duyun al-mursalah, tanggungan-tanggungan hutang mayit.
harus kita bayarkan terlebih dahulu. Jangan dulu kita bagi waris sebelum hutang-hutang mayit terbayarkan. Dan yang keempat, wasiat dengan sepertiga harta. Wasiat itu hanya diberikan kepada orang lain, bukan ahli waris. Tidak boleh seorang bapak mengatakan, nah ini ada rumah, nanti setelah saya meninggal ini rumah kasihin ke anak yang terakhir ya. Ini wasiat, tetapi tidak sah. Dalam madhab Syafi'i, la wasiyata li warith. Anak ahli waris itu tidak dapat wasiat, tidak boleh diberikan wasiat, kecuali kalau yang lain pada setuju. Kalau yang lain, ahli waris yang lain setuju semuanya, udah kasihin ke anak yang paling kecil, maka sah. Tapi kalau satu saja dari ahli waris tidak setuju, maka tidak sah wasiat tersebut. Tapi kalau wasiat kepada orang lain bukan ahli waris, umpamanya Salim punya teman namanya Amr, Salim mau meninggal, ngomong ke anaknya, nak ini saya punya mobil, nanti kasihin ya setelah saya meninggal, kasihin ke Amr teman saya. Setuju tidak setuju itu anak ahli warisnya, maka akan sah, mobil akan menjadi milik Amr. Nah, jadi yang keempat adalah wasiat harus ditunaikan terlebih dahulu. Dan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta. Jadi Salim contohnya punya harta 100 juta, meninggal, maka wasiat tidak boleh sampai 50 juta. Jadi maksimal 33 juta. Tidak lebih dari itu. Dan yang kelima, barulah dibagi waris. Setelah 1, 2, 3, dan 4 ditunaikan semuanya, baru yang kelima yaitu dibagi waris. Sebelum ditunaikan 1, 2, 3, dan 4, maka ahli warisnya tidak boleh membagi harta mayit. Kemudian ada tambahan faidatun, laukanal mayyit faqidan lima yujhizuhu famu'natun tajhizihi ala man alaihi nafaqatuhu. Tadi dikatakan ketika ada mayit, seorang meninggal, nanti biaya pengurusan jenazah itu kan diambil dari harta tinggalan mayit. Sekarang kalau mayitnya tidak memiliki harta tinggalan sama sekali, bagaimana? Diambil dari mana biaya pengurusannya? Maka alaman alaihi nafaqatuhu, yang wajib menanggung biaya pengurusan mayit adalah orang yang wajib menafkahi dia semasa hidupnya. Bapak yang wajib menafkahi bapak siapa? Anak. Ibu yang wajib menafkahi anak. Atau anak yang meninggal yang wajib menafkahi adalah bapak ibunya, kakek neneknya. Jadi yang wajib membiayai biaya pengurusan itu adalah orang yang wajib menafkahi dia semasa hidupnya. Ketika tidak punya keluarga, tidak ada yang menafkahi dia semasa hidup, maka biayanya akan diambil dari baitul mal. Baitul mal itu baitul muslimin, uang masyarakat, uang rakyat. Diambil dari sana. Kalau uang rakyat pun tidak ada, maka fa'alal muslimin, bagi nanti biayanya diambil dari orang-orang kayanya orang muslim. Jadi orang kaya ditarikin, ini minta uang untuk biaya pengurusan jenazahnya fulan. Wajibnya bagi orang-orang muslim yang kaya. Orang dikatakan kaya itu seperti apa? Orang dikatakan kaya ketika memiliki harta simpanan yang bisa dipakai hidup selama 1 tahun. Itu dikatakan kaya. Kita punya simpanan umpamanya 100 juta. 100 juta bisa nggak kira-kira dipakai hidup 1 tahun? Maksudnya hidup itu untuk nafkah makan saja ya. Makan, ada makanan pokok, lauk, pauk, air untuk minum dan buah. Ini saja. Sekali kita makan umpamanya buatlah 20.000. Sehari 3 kali, 20 kali 3, 60.000. 60.000 dikalikan 360 hari. 100 juta, oh udah lebih. Maka ketika kita memiliki uang 100 juta simpanan, itu dikatakan orang kaya. Ini khusus hitungan jenazah. Nanti hitungan zakat akan berbeda lagi, masalah dia itu kaya, fakir ataupun miskin.
Jadi masalah pengurusan jenazah itu bisa diambil dari harta dia sendiri, kalau tidak punya maka diambil dari orang yang wajib menafkahi, kalau tidak ada diambil dari baitul mal, kalau tidak ada ambil udunan dari orang-orang kayanya orang muslim. Saya ulangi lagi, jadi ketika kita ada keluarga kerabat yang meninggal, jangan langsung dibagi waris, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu 1, 2, 3, dan 4 seperti zakat, kemudian pegadaian, pengurusan jenazah, kemudian hutang-hutang mayit dan wasiat itu harus terbayarkan terlebih dahulu, kemudian barulah dibagi waris, dan pembagian waris itu pun tidak langsung sama rata. Laki-laki dapatnya 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, nanti kalau umpama sudah dibagi secara Islam, laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan, kemudian si laki-laki baik hati mau memberikan setengahnya untuk perempuan supaya bisa sama rata, itu terserah. Namanya hibah, pemberian, dan itu boleh saja kalau diniatkan sedekah, maka akan menjadikan pahala bagi laki-laki tersebut. Intinya ketika kita ada yang meninggal dalam pembagian waris, maka harus kita bagi secara faraid, secara hukum Islam. Kalau kita tidak tahu, maka bisa tanya kepada ustadz, ajengan, kiai, para alim yang mengetahui ilmu faraid, supaya ini bisa menjadi hidayah taufik bagi kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan pembagian warisan dengan benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.